maf'ulu fihi atau disebut dzaraf. Dzarfu, adzarfu apa Pak? Adzarfu. Maf'ul fihi. Dha, rumusnya apa? Dha. Kalau maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah? Mim. Mim. Mim Pak, maf'ul bih. Maf'ul ma'ah apa? Mim. Kalau lihat jelih mim lam. Kalau ini dzaraf do, ya do. Baik. Iyalah. Ialah isim nasab yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fi'il. Jadi kalau bahasa saya kata keterangan. Apa Pak? Kata keterangan waktu atau tempat. Keterangan waktu atau tempat. Jadi isim nasab yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fi'il. Misalnya di depan, di belakang, di atas, di bawah. Itu kalau tempat ya. Waktu misalnya kemarin, besok, ya kan kayak gitu. Kalau setelah, ya kan setelah, sebelum, setelah, terus apa Pak? Sebelum dan seterusnya. Misal lanjut. Ulang. Salah. Salah juga. Satu lagi. Nah, itu nama orang. Yo. Baik. Ja'a Utsmanu Isya'an. Ya. Ja'a Utsmanu Isya'an. Utsman apa Pak? Datang. Utsman telah datang pada waktu Isya. Ya, pada waktu apa? Isya. Ya. Waktu Isya. Ja'a Utsmanu Isya'an. Jadi Isya'an, ya. Jadi Utsman datang pada waktu apa? Isya. Itu Utsmanu kenapa itu? Rafa nasab atau jar itu? Rafa kenapa nih? Jadi apa nih? Fa'ilnya siapa? Ja'a. Isya'an nasab kenapa ini? Kata keterangan waktu, dzaraf. Ya, dzaraf. Jadi kata keterangan waktu atau tempat dalam bahasa Arab dzaraf, nah itu nasab. Tidak boleh kita baca isya'un, tidak boleh kita baca isya'in. Kecuali kalau ada huruf jar atau yang seterusnya, ya boleh. Tambah fi, jadinya apa? Ya fi isya'in huruf jar. Ya kan? Kayak gitu. Nah, terus Utsmanu itu Pak Gus nanggung sekali tuh. Orang ya Utsmanun gitu. Utsmanun gitu toh, nanggung itu. Salah cetak tuh. Biasanya kita kan dites ini biasanya. Ini ngetes enggak nih? Oh, asli. Enggak ngetes ini ya. Kenapa ini Pak? Kok tidak ditanwin? Mamnuun minas sorfi, alasannya halaman 60. Enggak apa-apa, dilihat lagi merujuk. Halaman 60. Susah adem. Tadi biar kering saya adem. Udanan. Alif nun. Nama yang berakhiran apa? Alif nun. Utsman. Ya. Affan. Sufyan. Ya kan? Dan seterusnya banyak. Terus itu waktu ya, waktu. Sekarang kita yang tempat. Contohnya apa? Mas Riko, samping kiri kalau tempat. Ra'aitu thaira fawqasy syajarati. Ra'aitu thaira fawqasy syajarati. Ra'aitu at-thaira apa Pak? Ra'aitu at-thaira. Lu kok nasab ini? Kok nasab ini Pak Joko? At-thaira kok nasab kenapa ini?
Nasab setuju? Pengetes ini. Saya melihat burung tersebut di atas pohon. Kenapa ini nasab ini? Saya melihat burung tersebut fauqa di atas asyajarah pohon. Tayro nasab kenapa? Sudah belum ini? Sudah. Sudah belum Pak Irfanuddin? Sudah dipelajari belum ini? Coba diartikan Pak Joko, saya. Betul. Atoiro nasab setuju? Tidak. Gak apa-apa. Demokrasi kok. Oh lupa. Oke Pak Irfanuddin dibantu. Atoiro itu nasab setuju nggak Pak? Nah, kalau setuju alasannya kenapa nasab? Mbok orang setuju kenapa? Waduh ayo. Setuju alasannya apa? Enggak setuju alasannya. Nah, maf'ul apa Pak? B. Ya kan saya melihat burung toh. Failnya mana? Kok ini objeknya lah failnya? Betul apa? Ya ini domir apa ini? Domir tuh lah kita masuk pembahasan fauqa. Nasab kenapa ini Pak? Di atas dorob kata keterangan tempat. Nah gitu ya. Maf'ul bi sudah belum? Sudah. Kok lupa? Normal. Ya manusia gitu. Ya normal itu. Normal. Waduh aku kok lali. Apa biasa itu. Ya. Sing bahaya itu ngelali itu yang bahaya. Kalau ngelali diikop sama Allah, ya kan? Lupa itu karunia dari Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Bahkan orang itu kalau enggak lupa semua perkara yang ada itu penyakit malah. Ada tuh. Itu di penelit ada maksudnya itu orang enggak bisa melupakan semua Bapak yang dia alami. Abu Hurairah itu yang enggak lupa hanya hadisnya Rasulullah, itu bagus. Ya, perkara yang mulia enggak pernah apa Pak? Lupa. Tapi kalau semua kejadian kita enggak pernah lupa, wala itu siksaan. Ya misalnya kita trauma apa, enggak bisa apa Pak? Hilang loh, prasusah, gitu. Itu enggak bisa kita lupakan. Ya, orang kok terus ora sinau lali ra apa gitu ya. Maksudnya lupa terus jadi apa? Ingat lagi. Pahala merojaah gitu. Terus Mas Riko bawahnya, bawah kanan lagi. Kur. Pak. Iya, Pak. Baik, qara'a Ahmadul Qur'ana ba'dal maghribi. Qara'a Ahmadul Qur'ana ba'dal maghribi. Ahmad membaca Al-Qur'an selepas atau setelah maghrib. Ya. Setelah apa? Maghrib. Ahmad membaca Al-Qur'an setelah maghrib. Ya kan? Mas Guntur, pilih Ahmadu apa Al-Qur'ana? Ahmadu rofa nasab jer. Kenapa rofa jadi apa? Dari Qoro'a. Terus itu salah cetak toh itu, harusnya Ahmadun toh.
Muhammadun, Ahmadun, ya kan? Betul? Oh, mboten. Ya cepet Ahmadu gitu, enggak Ahmadun. Hah? Ahmadun yang benar berarti. Loh, Ahmadu kayak gini berarti, benar ini. Kok enggak tanwin kenapa? Kenapa itu enggak tanwin? Enggak tanwin? Mamnuun minas sorfi, betul ya. Alasannya apa? Mamnu minas sorfi alasannya? Nama ikut wazan fi'il. Betul ya, Pak ya? Nama ikut wazan fi'il. Itu af'ala. Wazannya Bapak af'ala yuf'ilu. Af'ala. Ya kan? Oleh karena itu Ahmadu. Tidak ditanwin. Betul. Wazan, nama ikut wazan fi'il. Berarti Abu Yasir itu Al-Qur'ana. Apa i'rabnya dan kenapa? Nasab kenapa nasab? Maf'ul bih dari qara'a, betul ya. Qara'a punya dua komponen, satu fa'il, satu maf'ul bih. Fa'ilnya Ahmadu, maf'ul bihnya Al-Qur'an. Nah, terus ya Mas Fikri, ba'da. Apa i'rabnya dan mengapa? I'rabnya apa berarti? Rofa apa jar? Lah apa? Jar berarti ya? Lah apa? Itu definisinya itu loh, definisinya. Nah, betul. Apa itu? Nah, nasab karena menjadi apa tadi? Nasab karena menjadi apa? Fa'il apa tadi? Dorob. Betul ya, nasab sebagai dorob. Terus Mas Riko masih samping kirinya. Waqafat. Loh. Bukan. Ya. Waqo Waqafat talibu amamal mudarrisi. Waqafat talibu amamal mudarrisi. Si talib, si murid tersebut berdiri di depan mudarris. Di depan apa? Guru. Ya. Murid tersebut berdiri di depan guru. Oke, Mas Arif, waqafat talibu, at-talibu apa i'rabnya dan mengapa? Karena fa'ilnya waqafa. Kalau amama, Mas Ihwan, amama nasab karena sebagai apa? Maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi atau dorob. Ya kan? Seperti itu. Ya, dorob. Loh, Ustaz, kok nggak ada maf'ul bih-nya? Kok nggak ada maf'ul bih-nya? Kenapa Mas Iwan nggak ada maf'ul bih-nya? Lazim. Tidak butuh apa Pak? Maf'ul bih. Karena kan berdiri. Berdiri tidak butuh objek ya. Kalau membaca butuh objek nggak tadi? Qara'a Ahmadul Qur'ana. Butuh objek nggak? Butuh. Melihat? Butuh. Nah, ini berdiri tidak butuh objek. Maka nasab sini amama bukan maf'ul bih tapi dorob. Betul. Di antara, lanjut, baca udah. Di antara, biar nggak capek Mas Riko. Di antara dorfuz Di antara dzarfuz zaman, apa dzarf zaman itu? Kata yang menerangkan waktu yang penting. Nah, maksudnya itu ini hanya yang penting-penting saja, masih banyak yang lainnya. Yaitu terus dari kanan ke bawah, ke kiri ya, kanan ke kiri terus bawahnya terus. Sa'ah sa'atan, apa itu?
Sa'atun apa itu? Jam. Terus yaumun apa itu? Hari. Terus usbu'. Pekan. Pekan itu minggu itu ya, Pak? Satu pekan. Terus bulan. Sanatun. Tahun. Terus sobahun. Terus duhrun. Siang. Terus masaun. Terus godan. Muddatun. Fat. Ya. Keti. Terus tuwala. Oke, tayyib. Di antara dzaraf zaman, kata yang menerangkan waktu yang penting yaitu sa'ah. Ya, sa'ah. Sa'atun, jam. Yaumun, hari. Usbu'un, pekan. Syahrun, bulan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allahumma balikna Ramadan. Sanatun, tahun. Sobahun, apa Pak? Pagi. Duhrun, apa Pak? Siang. Masaun, petang. Lailun, malam, ya kan? Amsi, kemarin. Godan, besok. Lahzatun, sebentar. Muddatun, selama. Fatrotun juga selama. Ya, fatrotun juga selama. Hinun, ketika. Qablu, sebelum. Ba'du, sesudah. Tuwalu, tuwalun, sepanjang. Khilalun, asnaun, tengah-tengah. Tengah-tengah itu. Di tengah-tengah tempat nosat, tengah-tengah waktu. Asna ad-dirosati misalnya ya, di tengah-tengah pelajaran. Nah, gitu maksudnya itu tengah-tengah, bukan tengah-tengah tempat itu ya. Tengah-tengah waktu. Maksudnya tengah-tengah apa itu, Pak? Waktu. Ya. Takallamal ustadu asna ad-dirosati misalnya. Ya, takallamu al-ustadu asna'at dirosati. Ustadz berbicara ya sepanjang tengah-tengah pelajaran. Nah, terus dorob makan. Mas Irfan baca. Apa? Apa yang nilai? Ya, kenapa? Oh, doma nih. Ada juga nyelah amsi? Amsi? Ya. Kok dua ini bagus pertanyaan? Kok dua ini nyeleneh ini? Kenapa ini? Karena memang setiap orang yang normal pasti ada yang nyeleneh. Itu halaman ini, halaman ada penjelasannya.
Bentar, halaman. Seret. Nah, 22. Dibaca. Halaman 22, nomor 7. 7. Yang mabni. Ya, mabni. Jadi ketika menerangkan isim mabni sebagian dorob. Jadi ada sebagian dorob yang mabni. Mabni itu tidak bisa berubah Bapak. Harokatnya. Ada yang mabni fathah kayak godan, tidak bisa kita baca godun, tidak bisa kita baca godin kecuali kalau ada huruf jer. Tapi pada asalnya dia godan. Amsi tidak bisa kita baca amsu, nggak bisa kita baca apa amsa. Bisanya amsi terus. Al-ana ya begitu. Al-ana fathah. Itu ya. Nah, sama ya godan. Ya. Tuh. Terus amsi. Maksudnya bebas gimana, Pak? Oh, bisa sama ya, itu bebas. Mau pakai mudah boleh, fatroh boleh, bebas sama. Ya, misalnya ya muddata syahrin selama 1 bulan, ya kan? Misalnya istakmil hadhihi darajah muddata syahrin. Pakailah sepeda ini selama sebulan boleh. Fatrota syahrin juga boleh. Ya. Mudah sama apa fatroh. Baik, terus bagus sekali pertanyaan dari Pak Agus. Haitsu itu apakah masuk dorof? Khilaf di antara para ulama. Maka tidak ada di sini. Ya, yang khilaf-khilaf kita tinggalkan ya. Ya. Ya, kepethuk nanti ada. Sudah kita sudah kepethuk ini halaman loh tak. Ada, kita sudah kepethuk ini. Kita sudah kepethuk ya, cuman saya kan nggak hafal halamannya. Pas nerangkan ina. Nih. Ini halaman 70, kepethuk nomor 4. Ya, halaman 70 nomor 4 itu loh. Hamzah ina di kasroh, dibaca ina bukan ana apabila jatuh nomor 4 setelah hai itu. Ya, enggak ada haitsu dalam kurung dorob, enggak ada. Karena memang itu diperselisihkan para ulama. Mesake banget ini ya. Diperselisihkan. Dia mengatakan dorob, kalau benar dorob hari itu harus jer. Ya, ada yang mengatakan bukan. Ya. Itu ibaratnya geduk sama apa? Geduk sama utri, ya. Mau dianggap apapun bacanya sama, ina. Tidak mempengaruhi gitu loh. Tidak ada yang baca terus ini dorob maka dibaca ana. Harusnya ana kalau dorob itu ya kan. Tapi semuanya sepakat itu bacanya ina. Ya. Baik. Terus Mas Irfan. Antara dorful makani kata yang menerangkan tempat yaitu ana depan, loro belakang, alfa belakang, yani itu kanan, yasarun kiri, simarun kiri, dan hukum selatan, syarikun timur, berikun barat, simarun utara, masuk tengah, kau atas, akta bawah, tuntun dekat, baina antara, tiga pada, adai pada, ilfaq depan, ujarin depan, namun arah, kausul sekitar, bulan bawah, yur atas, atas, ilmu
Di antara dorof makan tempat ya, kata yang menerangkan tempat yaitu amama depan, waro'a belakang, khalfa belakang, yaminun kanan, yasarun kiri, shimalun juga kiri, janubun selatan, syarkun timur, gorbun barat, syamal apa Pak? Syamal, kalau shimal kiri, kalau syamal utara. Shimal kiri, kalau syamal apa Pak? Utara. Wastun tengah. Wastun tengah. Fauqo atas, tahta bawah. Ya kan? Kurbun dekat, baina antara, inda pada, ladai. Nah ini mabni juga. Sukun terus. Ladai juga pada. Tilqa'a di depan, tujaha di depan, nahwa arah, haula sekitar, duna bawah, milun mil, farsahun farsah, kilometrun kilometer. Itu tempat ya. Kilometrun. Ustaz tadi kok bacanya ada yang doma, ada yang fathah Ustaz. Nah, karena ini pembahasan selanjutnya. Ya, pembahasan selanjutnya nanti. Memang ada yang dia itu hanya dorob, ada yang bisa dijadikan bukan dorob. Kalau dorob ya kita baca fathah. Kalau bisa dijadikan bukan dorob ya kita balikkan pada asalnya. Nah, nanti diterangkan ya. Ada sebagian dorob itu yang bisa jadi dorob, kata keterangan, dan yang lainnya seperti yaumun. Yaumun itu bisa jadi kata keterangan, ya kan? Misalnya saya zuru Ahmadu usratahu yaumat thulatha. Nah, itu dorob, yauma. Tapi kalau mubtada khobar, ya rofa kan gitu ya. Hadza ini adalah hari Selasa. Menjadi apa? Hadza yaumut thulatha kan gitu ya. Nah, kalau tadi kata keterangan waktu, Ahmad akan mengunjungi keluarganya pada hari apa? Selasa. Berarti Ahmad atau saya zuru Ahmad usratahu yaumat thulatha. Nah, ini yang kedua hanya mubtada khobar. Khobar ya rofa berarti apa? Hadza ini adalah hari Selasa. Berarti apa? Hadza yaumut thulatha. Tidak boleh kita yauma karena itu posisinya bukan sebagai kata keterangan apa? Waktu kan gitu kan. Mubtada sama khobar. Contoh, misal baca. Nah ini. Sa'azuruka yaumal jumu'ati. Sa'azuruka yaumal jumu'ati. Aku akan mengunjungimu pada hari apa? Jumat. Nah ini nasab karena dorob. Aku akan mengunjungimu pada hari apa? Jumat. Aku akan mengunjungimu pada hari Jumat. Yauma ini kenapa nasab? Karena dia jadi apa Pak? Dorob. Karena dia jadi apa dorob. Bawahnya? Tugarridut tuyuru sobahan. Burung-burung itu tugarridu berkicau. Burung-burung itu berkicau sobahan. Pada waktu apa Pak? Pagi. Ya pada waktu pagi. Tuyuru kenapa rofa ini? Lanjutannya Mas Riko. Burung-burung itu berkicau pada waktu pagi. Atuyuru kenapa di rofa? Fa'il dari
Tugoridu. Lah sobahan ini Mas Riko, nasob kenapa? Dorfun, dorob. Kata keterangan apa Mas Riko? Waktu apa tempat? Waktu. Terus. Istamarra az-zilzalu lahdatan. Istamarra az-zilzalu lahdatan. Zilzal gempa. Istamarra berlangsung. Gempa tersebut berlangsung lahdatan. Apa lahdatan tadi, Pak? Apa? Sekejap, sebentar ya, sebentar. Lahdoh sebentar, sekejap. Gempa tersebut istamarra berlangsung lahdatan sebentar. Sekejap. Terus. Sirtu kilometron. Sirtu kilometron. Aku berjalan sejarak 1 kilo. Aku berjalan sejarak 1 kilo. Masih ada nih, Pak? Masih ada nih, Pak? Masih ada apa tidak ini? Langka, hewan yang dilindungi, melaku sekilo. Masih ada nggak, Pak? Ya. Langka sekali. Ada Ustaz, itu lari-lari jalan sehat gitu. Nek dulu kan memang jalan butuh gitu loh, Pak. Nek sekarang sengaja bukan maksudnya pergi ke rumah siapa gitu, enggak. Memang dia olahraga, ngubungi alun gitu. Nek dulu kan memang kita biasa ya, jalan sekilo ke rumah siapa? Bude. Ya kan? Nyegat bis. Ya kan? Zaman dulu. Ya. Jet 5 meter pakai apa? Nah, dulu biasa. Nah, masjidin numpak motor ngubungi alun-alun ngaku. Nah, itulah kita ya kan kayak gitu. Tipis gimana kita itu ya kan? Kayak gitu. Terus di antara lanjut Nah, tadi saya katakan Pak ya di antara contoh-contoh di atas ada beberapa banyak berapa ya gur 6 5 gitu ya. Ada Bapak beberapa banyak gitu kan. Kata yang dapat berfungsi untuk dorof dan bukan dorof. Yang ketika itu yaitu ketika bukan dorof di i'rab sesuai kedudukannya atau letaknya di dalam jumlah, di dalam kalimat. Nek jadi khobar berarti apa, Pak? Nek jadi khobar berarti rofa, kan gitu ya. Jadi isim kana berarti ya rofa, ya kan? Ditambah huruf jar berarti apa, Pak? Ya jar kayak gitu. Jadi bisa berfungsi ganda. Ya kan? Yaitu apa itu baca? Wastun. Masaun. Misal contoh. Ja'a yaumul jum'ati. Ja'a yaumul jum'ati, telah datang hari Jumat. Ada ja'a itu fi'il butuh apa? Fa'il loh, butuh fa'il, maka apa? Fa'ilnya mana? Yang datang apa sih? Hari Jumat toh, ya maka yaumu tidak boleh kita baca yauma karena dia bukan kata keterangan, dia itu sebagai fa'il. Maka dibaca ja'a yaumu, yaumul jum'ati. Terus, oleh karena itu yaumu kita kasih lambang apa itu, Pak? Lambang apa itu? Lambang apa?
Lah itu lambang apa? Nah, betul apa salah itu? Betul apa salah itu? Betul apa salah itu? Iya, itu sengaja ngetes kita. Ya. Itu lambangnya fa. Ya. Kenapa Ustadz? Karena bersebelahan ba sama apa fa. Sordur. Ya kan ketik di laptop itu loh, Pak. Terus al-kilometru alfu mitrin. Al-kilometru alfu mitrin. 1 kilometer 1000 meter. Al-kilometru 1 kilometer alfu mitrin 1000 meter. Itu mubtada sama Bapak khobar. Al-kilometru mubtadanya, khobarnya mana Pak? Alfu. Ya kan? Nah, itu maka seperti itu di i'rab sesuai apa Pak? Sesuai apa letaknya. Kalau letaknya itu di depan, dia ma'rifat ya berarti mubtada. Kalau jadi jatuh setelah fiil dan dia subjeknya atau pelakunya ya berarti jadi apa Pak? Fa'il kayak gitu. Terus dapat dijerkan dengan huruf jar. Misal kulun min indillah, semua dari sisi Allah, semuanya dari sisi Allah. Ya ga? Kulun min indi. Kan harusnya indah loh. Nah, itu karena ada min jadi min indillah. Jadi intinya kata keterangan baik itu waktu ataupun tempat nasab gampang pokoknya. Nek subjek maf'ul bih. Kata keterangan tempat waktu dzaraf, ya kan? Menerangkan sebab apa kemarin Pak? Maf'ul li'a jelih. Kenapa sebab terjadinya fi'il itu apa? Maf'ul li'a jelih. Nek bersama apa namanya? Ge nek wawune namanya apa Pak? Ma'ah, kan simpel toh. Yang nasab itu simpel, pendek-pendek nasab itu. Ya kan? Karena gampang. Loh ini panjang Ustaz. Panjang sepenting kata keterangan gitu aja kita ambil ya. Keterangan apa Pak? Waktu atau tempat. Ya, kayak gitu. Ya, gampang insyaallah. Ada pertanyaan, monggo. Kok cepat Ustaz? Bagus nek cepat kan? Ya kan? Lebih, pokoknya UTS selesai. Karena kita harus baca kitab. Nanti pas baca kitab itu kita praktekkan. Kita merujuk lagi. Nopo ki nasab ki yo. Nah, gitu kan. Apa ya Ustaz ya? Buka halaman ini kan gitu. Ya kan ulas merujuk lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Monggo Pak Irfanuddin. Ini madama ini juga saudara singkat lama. Di sini juga ada sama dua fatroh sama apa pertanyaannya? Ini juga dorab apa bukan gitu? Dama itu madama dorab atau gimana? Terus? Iya, terus pertanyaannya? Bagus sekali pertanyaannya. Madama kan juga selama Ustaz. Ini enggak masuk dorab, jangan enggak. Loh, artinya apa artinya apa tuh? Nah, gitu loh, Pak. Enggak masalah. Yang satu itu fi'il yaitu saudaranya kana, yang satu dorab. Ya kan? Karena kalau madama harus punya dua komponen. Apa, Pak? Isim madama sama apa? Isim madama sama khobar madama. Sedangkan yang patroh sama apa? Mudatun tidak perlu. Maka dia dorob. Kalau perlu berarti bukan dorob. Kayak gitu. Ya. Amsi. Coba amsi apa itu? Coba amsi, katanya ada amsi. Seingat saya kalau itu amsi nggak ada itu. Amsi saudara kana.
Coba dibaca Pak. Saudara kana menunjukkan waktu. Baca Pak, jangan baca. Jangan baca. Adapun saudara-saudara kana yang menunjukkan waktu toh? Terus. Lo asbun. Terus. Terus. Dola terus. Amsi. Amsi Pak Amsa. Amsi Pak Amsa Pak. Sudah. Nah ini tidak ada perbedaan Pak ya. Amsi sama Amsa. Kalau yang Amsa panjang ada alifnya, alif bengkong. Kalau Amsi nggak ada, langsung kasroh. Oke, alhamdulillah. Bagus, ya kan? Berarti nggak tek nih, ya kan? Nggak gitu. Iya bagus Pak. Harus. Ya enggak, maksudnya itu berarti kan ada, harus kayak gitu. Terus yang lain, nggak bagus. Coba ada nggak peraturannya? Nggak ada, berarti boleh. Ya gitu, memang gitu, boleh. Renek ya berarti boleh. Beda kalau fi'il itu diwanti-wanti tenan. Fi'il itu loh. Fa'il afan. Fa'il itu loh. Jatuh setelah apa? Fi'il mabni maklum. Nah ibu fa'il yang ngono harus jatuh setelah fi'il mabni majhul. Nah, kalau nggak ada berarti oleh. Itu. Ya. Nah, bagus Bu, langsung ada dalilnya. Al-yauma nasab. Ngarep-ngarep nasab. Oh, enggak al-yaum karena dia menjadi kata keterangan waktu. Ya kan kayak gitu. Itu ya. Bagus pertanyaannya. Terus bedakannya gimana saat ini jadi keterangan waktu? Ya gini, jumlahnya sempurna apa belum? Nek jaa kan butuh apa? Fa'il, sopo sing teko dino Jumat, berarti dia jadi apa Pak? Kan fa'il itu adalah isim rofa jatuh setelah fi'il mabni maklum menunjukkan sebagai pelaku alias subjek. Kan ini datang, siapa yang datang? Setelah datang hari Jumat, siapa yang datang? Hari Jumat, letaknya di mana? Setelah apa? Fi'il pas berarti jadi apa itu? Fa'il, fa'il kita baca rofa kayak gitu. Ya. Nah ini akmal tulakum dinakum. Aku yaitu Allah telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, ya kan? Sudah sempurna toh, Pak? Ditambah al-yauma dino iki kan gitu lah. Dino ikinya ditaruh di mana, Pak? Di depan kayak gitu. Maka itu menjadi kata keterangan, bukan tidak ada misalnya akmal tuh sudah ada filenya belum? Sudah wis kan? Maf'ul bih sana rong. Sudah yaitu apa? Dinakum. Berarti sudah komplit toh? Nah, ini kata gitu, Pak nggih. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Beda kalau tadi orang komplit tuh, baru serampung apa sithik gas. Yang mubtada khobar al kilometru alfu mitrin itu loh. 1 kilo adalah 1000 meter. Itu kan memang jumlah itu kalau enggak fi'liyah ya apa Pak? Ismiyah. Ini fi'liyah enggak mungkin renek apa nih? Fi'il adanya ini makrifat kok di awal kalimat berarti apa Pak? Mubtada. Setelahnya jadi khobar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha. Kita lanjutkan ba'dal maghrib insyaallah. Katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Untuk yang dinasab kita sudah mempelajari ada beberapa. Yang pertama adalah khobar kana, isim ana, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, kemudian dorob. Ada berapa tuh? 7. Ya, ada tuh 7. Sudah 7 kita pelajari. Maka sekarang kita masuk yang ke-8 dari 12 itu, yaitu ha al-halu. Rumusnya ha. Silakan dibaca Mas Gus ya Pak Gus, baca. Rumusnya ha. Ialah isim nasab nakirah menerangkan keadaan fa'il. Dan maf'ul bih ketika terjadinya fi'il. Baik. Hal itu apa sih? Rumusnya hak ya Pak ya.
Ha, kalau dorob tadi apa? Do. Kemudian kalau maf'ul ma'ah? Mim. Maf'ul ajlih? Mim lam. Mim lam. Maf'ul bih? Mim fa. Mim fa. Ya. Naibul fa'il? Nun fa. Ada nun fa, ada mim fa. Ya. Ustadz kenapa harus dihafalin? Ini besok kalau pas kita gundul ya nak. Jadi kan misalnya hal dengan ngasih ha gitu loh Pak. Fa'il dengan ngasih apa? Fa gitu loh. Ya kan? Mubtada tinggal ngasih apa? Mim. Jadi enggak usah rofa karena dawa nanti banyak oret-oretannya malah enggak bisa kebaca. Ya karena itu kita lihat di sini kan ada rumus kayak gitu. Ialah isim nasab nakirah. Jadi nasab nakirah menerangkan keadaan fa'il, naibul fa'il dan juga maf'ul bih ketika terjadinya fi'il. Jadi fungsi dia itu menerangkan keadaan ketika terjadinya pekerjaan fi'il. Yang diterangkan keadaannya siapa? 3. Satu di antara 3. Kalau enggak fa'il, yo naibul fa'il atau maf'ul bih. Ya kan? Ya, misalnya ada orang datang lutu gitu loh. Lutu baru kodanan gitu loh. Lutu tahu lutu, Pak? Kotor ya kan? Nah, itu lutu itu keadaan orang itu. Ya, mau enek wong teko lutu banget. Nah, mau enek wong teko mau tadi toh itu dorob. Kan tadi kata keterangan apa, Pak? Nah, ya kan? Teko itu apanya, Pak? Fi'il, ya kan? Wongnya itu berarti apanya, Pak? Fa'il, ya kan? Lutu. Nah, lutu ini apa, Pak? Hal. Gitu ya, itu pendekatan ke bahasa kita kayak gitu. Ya, bisa dimengerti, Pak ya? Itu hal. Jadi menerangkan si orang tadi ketika terjadinya fi'il-fi'ilnya apa tadi? Teko, yaitu apa, Pak? Ja'a. Ya kan kayak gitu. Oleh karena itu di sini isim nasab nakirah menerangkan keadaan fi'il atau naibul fa'il atau maf'ul bih ketika terjadinya fi'il tersebut. Terus biasanya dari isim mustaq bukan isim jamid. Isim mustaq ada berapa? 8. Ada 8 isim mustaq ya, yang 5 ada pada tasrifan terus ditambah 3. Biasanya isim mustaq yang paling banyak keluar isim fa'il sama isim maf'ul. Ya, juga sifat musyabahah karena sifat musyabahah kan isim fa'il ibaratnya. Cuman wazannya beda. Itu yang paling banyak keluar. Kalau enggak isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabahah, ya kan? Kayak gitu. Terus yang diterangkan dinamakan sahibul hal. Lah si fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih yang diterangkan tadi itu namanya sahibul hal. Yang punya keadaan. Sahib itu yang punya toh. Yang punya keadaan. Mau enek wong teko lutu. Yang punya lutu ini siapa, Pak? Yang punya keadaan lutu ini siapa? Wong itu kan gitu. Nah, itu namanya sahibul hal. Gitu ya. Misalnya kalau bahasa Indonesia misalnya saya datang dalam keadaan basah kuyup. Nah, basah kuyupnya ini hal menerangkan siapa ini, Pak? Saya kan. Lah sayanya ini berarti sahibul hal. Kayak gitu. Lah sahibul hal syaratnya lanjut. Persyaratan menyusunnya. Sahibul hal ini harus berupa isim ma'rifat sedangkan halnya harus nakirah. Itu penting tuh Pak, dikasih stabilo atau garis atau apa. Jadi di sini peraturannya Bapak, sahibul hal itu ma'rifat. Sahibul hal ma'rifat. Kemudian halnya nakirah. Ya kan? Kayak gitu. Terus al-adadu dan an-nau harus sesuai di antara keduanya. Adat bilangan, nau apa Pak? Jenis mudzakkar muannats. Kalau sahibul halnya mufrad, maka halnya juga harus apa Pak?
mufrad. Sohibul halnya mudzakkar, maka halnya juga siapa, Pak? Mudzakkar. Gitu. Contoh, nah biar kita nggak bingung, ya contoh, ya. Nah ini ya kita tulis kharaja Zaidun minal baiti khaifan. Kharaja apa, Pak? Zaidun minal baiti khaifan. Kharaja Zaidun minal baiti khaifan. Zaid keluar dari rumah halnya, Pak, dalam keadaan takut. Ya kan? Dalam keadaan apa? Takut. Zaidun rofa sebagai fa'il. Khaifan nasab sebagai maf'ulun hal. Ya kan? Ini hal. Mana sahibul halnya ini? Nerangkan siapa dia? Siapa sih yang khaif ini? Ini namanya hal, ini namanya sahibul hal. Pemilik keadaan. Pemilik khauf, kan khaif. Dalam keadaan takut. Zaid keluar dari rumahnya dalam keadaan apa, Pak? Takut. Nah, oleh karena itu kalau ditanya, khaifan kok nasab? Kenapa ini? Hal. Ya kan? Hal. Menghali siapa dia? Mana sahibul halnya? Zaid. Kayak gitu. Ini Zaidun kenapa rafa tadi, Pak? Fa'il. Fa'il dari siapa? Khoroja. Fa'il dari apa, Pak? Khoroja. Itu hal. Terus tadi syaratnya, Pak? Syaratnya apa tadi? Ya, yang atas dulu. Apa syaratnya tadi? Sahibul hal isim ma'rifat. Sedangkan hal, mana sahibul halnya? Zaid apa khaifan? Zaid. Apakah dia ma'rifat? Loh, kok enggak ada alif lamnya kok ma'rifat piye tadi? Alam, nama, ma'rifat. Terus sahibul apa halnya nakirah sudah benar? Sudah. Ya kan syarat pertama. Syarat kedua sesuai adat dan nau. Bilangan dan jenis. Bilangan sama-sama mufrad. Nau sama-sama berarti kalau saya ganti kharajat Hindun minal baiti, ini menjadi apa? Kharajat Hindun minal baiti jadi apa, Pak? Yuk maju ke depan. Lanjutannya siapa ini? Berarti Pak Joko, tulis. Nah, betul Pak ya. Khaifatan. Kalau ini saya ganti ini ya. Zaid saya ganti Zaidani. 2 Zaid. Maka menjadi apa, Pak? Jadi apa nanti? Apa, Mas? Coba. Kharaja Zaidani. Ya, minal baiti, keluar 2 orang Zaid dari rumah. Nah, dalam keadaan takut. Berarti apa? Atau biar enak. Tak tulis dulu ya. Ben jelas itu loh. Nah, itu. Bawah enggak apa-apa. Nah, mohon maaf. Sini aja enggak apa-apa, sini. Di sini. Titik-titik itu udah. Mohon.
Baca dari awal kharaja. Apa terjemahannya? Dua Zaid telah keluar dari rumah dalam. Ya, coba dibaca. Hal adalah, coba dibaca hal. Hal definisinya apa hal? Baca aja apa? Adalah apa itu? Ya, betul. Betul atau maf'ul? Ya, betul. Ya, coba dibaca lagi. Ini definisinya maksudnya. Ya, sambil dilihat itu. Nah, yang hal yang mana yang hal? Dibaca definisinya. Isim nasab, nakirah. Lah enggak tahu. Iya. Enggak apa-apa itu pembelajaran, Mbak. Ya akan membekas. Setuju jamaah? Oh, jamaah setuju ya? Ya betul ya. Fa ini nasab. Ya dia harus nasab. Karena menghal itu nasab. Ya kayak gitu. Betul. Paham Pak ya? Nanti kalau dijamakkan Zaiduna menjadi apa? Apa Pak Irfanuddin? Zaiduna. Kharaja Zaiduna. Berarti tuh. Sudah karepnya udah betul itu ya. Kan jamak toh? Iya. Iya, khaifu baca definisinya ialah iya ya kita biar enak kita tulis ya kan? Nih tulis. Maju monggo maju Pak. Monggo. Telah keluar banyak Zaid dari rumah dalam keadaan takut. Itu jenengan sama kayak Mas tadi itu. Coba dibuka halaman 59. 58 59 58 ya. Jamak ya? Iya jamak, betul Pak, betul. Itu betul itu jamak itu. Betul. Apa definisi dari hal itu? Nah, betul Pak, betul. 58. 58 Pak. Iya, gitu ya. Pokoknya hal itu nasab. Nah, itu sekarang kita udah tahu kapan pakai wawu, kapan pakai ya, kan gitu. Nah, dulu kan bisanya Muhammadun jamaknya jamak mudzakkar salim Muhammaduna atau Muhammadina. Kapan pakai Muhammaduna, kapan Muhammadina. Nah, ini kalau nasab ya kayaknya ya kan gitu. Siapa musana tadi gitu. Kamu ya? Oke, lanjut baca lagi. Contoh yang sampai kirinya. Syaribtul ma'a safiyan. Syaribtul ma'a safiyan. Ya, contoh selanjutnya adalah
Syaribtu al-ma'a sofian. Aku syariba yasrabu apa Pak? Aku minum air tersebut dalam keadaan jernih, dalam keadaan bening. Aku minum air tersebut dalam keadaan jernih, ya kan? Al-ma'a, kenapa nasab ini? Syarib tuh lanjutannya berarti Mas Guntur. Al-ma'a itu kenapa nasab? Setuju nasab ya? Nah, maf'ul bih dari jangan tuh salah. Dari syarib tuh. Lah fa'ilnya mana? Tahu-tahu kok punya objek. Mana fa'ilnya? Domir tuh. Berarti domir tuh i'rabnya apa? Fi mahal raf'in sebagai fa'il. Lah ini Sofian ini. Rafa nasab jarini Abu Yasir. Sofian. Karena sebagai maf'ulan hal. Hal. Itu Pak ya. Aku minum air tersebut dalam keadaan bening, jernih. Ya kan kayak gitu. Sofian. Terus Ja'a Muhammadani masyiyaini, ya kan? Telah datang dua orang Muhammad dalam keadaan berjalan. Datang dua orang Muhammad dalam keadaan berjalan. Ini kan Muhammadani dua toh. Maka sohibul halnya kan musanna, maka halnya juga harus musanna. Kemudian disesuaikan, jangan masyiyani, tapi harus masyiyaini. Karena apa tadi? Hal itu i'rabnya apa? Hah? Nasab. Maka pakainya alif apa Pak? Ya, betul sekali. Karena nasab harus ya. Itu ya. Oke, sama ini kayak tadi. Fani apa Fani? Betul. Nah, itu. Terus al-halu dapat berupa tiga macam, yaitu satu isim dohir seperti misal di atas. Nah, isim dohir itu isim biasa itu loh Pak. Sofian, ya kan? Terus apa? Masya ini, khaifan, ya kan? Khaifa ini, khaifina, dan seterusnya. Yang isim biasa-biasa itu. Yang kedua berupa sibul jumlah 3. Berarti ini kita ambil kesimpulan hal itu bisa berupa 3. Satu isim dohir itu biasa, yang biasa. Yang kedua sibahul jumlah. Sibahul apa Pak? Jumlah. Ya, jar majrur atau dorof majrur. Nah, sekarang kita tahu dorof. Dorof majrur apa dorof itu Pak? Kata terangan tempat atau waktu plus majrur isim setelahnya. Nah, sekarang kita sudah paham dorof. Ya kan kayak gitu. Contoh yang sibul jumlah. Dari kiri dulu yang gampang. Ra'aitu ta'irata bainas sahabi. Aku melihat at-ta'irah pesawat. Aku melihat pesawat tersebut dalam keadaan bainas sahab, di antara awan. Ya. Awan, sahab. Aku melihat pesawat tersebut. Lah keadaan pesawatnya itu apa Pak? Di antara awan. Jadi di tengah-tengah itu. Lamut-lamut kelihatan lagi, terus hilang kelihatan. Dulu seneng banget. Sekarang kok nggak ada pesawat terbang ya? Dulu itu sering banget ya. Oh sudah enggak sini, oh, bener rutenya sudah enggak sini. Dulu saya tuh sering sekali loh pas kecilian itu. Bener ya. Rutenya udah enggak sini lagi Pak, betul. Sampai dulu itu ada pesawat empring itu ada. Ya, maksudnya pas muter mau mendarat kan muter dulu. Sekarang jarang sekali saya lihat. Bahkan ada yang lebih endek dari empring sehingga qadarullah jatuh di mana, Pak? Dengan Solo. Jure gitu maksudnya. Cerenan ya. Masih ingat Pak ya, ramai sekali ya, tukang parkirnya panen. Zaman dulu. Iya jembatan itu. Karena rumahnya dekat teman saya. Ya, dia dengar krotok. Nabrak itu apa namanya? Papringan. Sebelum
apa namanya, ke Bengawan Solo itu. Itu di situ perhatikan bainas sahabi, ya bainas sahabi itu sibul jumlah. Itu menjadi hal. Mana sohibul halnya? Atau irota, betul. Berarti sibul jumlah bainas sahabi, i'rabnya apa itu? Kan dia jadi hal. Berarti i'rabnya apa ini? Fi mahali apa? Nasbin, betul. Jadi apa fi mahali nasbin? Hal, betul. Kalau atau irota nasab jadi apa itu? Jadi maf'ul bih. La fa'ilnya mana? Tu, dhamir tu, betul. La sibhul jumlah yang notabene i'rabnya dia adalah fi mahali nasbin sebagai hal tadi, kalau kita preteli terdiri dari dua kata. Satu baina dan apa, Pak? As-sahabi. Nek baina saja i'rabnya apa? Lu kok mubtada? Jangan no Mas, jangan. Nek bainanya tok nil. Kenapa kok dibaca baina enggak bainu enggak baini? Karena dia apa, Pak? Dorob. Dorob kan nasab toh? Jare fi mahali nasbin kok jadi dorob, tadi katanya hal. Kok sekarang dorob gitu? Gitu ya? Nah, Pak terangkan dulu ya. Yang benar mana toh, Ustaz? Fi mahali nasbin sebagai hal atau nasab sebagai dorob? Ya, ini jelas fa'il, ini jelas apa? Maf'ul bih. Lah, tadi loh. Yang hal itu adalah dua-duanya ini. Sibhul jumlah dari baina sampai as-sahabi. Ini fi mahali nasbin sebagai apa, Pak? Adapun sibhul jumlah itu terdiri dari dua penyusun, yaitu dorob dan majrur atau huruf jar dan majrur. Ya, tapi yang di sini kan dorob majrur. Lah nek baina tok ini kenapa nasab? Ah ini apa, Pak? Dorob. Gitu. Bainanya saja. Nek dua-duanya baina as-sahabi, dua-duanya baina sahabi fi mahali raf'in munasbin. Jadi apa? Nek bainanya tok rafa nasab jar karena menjadi gitu. Ashabi urung tekan, sabar. Ya belum. Kan dua. Harusnya ashabi ada i'rabnya dong, ada, cuman belum sampai. Halaman 105, sabar. Ya kan? Kayak gitu. Ya, tapi nanti, sabar. Contoh yang kedua, kharaja fa kharaja. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka ia yaitu Qarun keluar menuju kaumnya fi zinatihi dalam keadaan memakai apa? Perhiasannya. Lah maka sibul jumlah fi zinatihi fi mahali nasbin sebagai hal. Maka dia yaitu siapa, Pak? Qarun keluar kepada kaumnya dalam keadaan memakai apa, Pak? Perhiasannya. Semuanya dipakai, dipamerkan. Qarun itu saking kayanya, kuncinya tidak bisa digotong kecuali 40 orang. Kunci gudangnya, gudang harta, itu tidak bisa dipikul kecuali dibawa kecuali berapa? 40 orang. Saking apanya itu, Mas Riko? Enggak, saking kok ora iso dipikul wong kecuali 40 orang lebih itu, saking apanya kuncinya itu? Hah? Lah ya, berat saking gedenya gitu ya. Bukan, saking banyaknya. Nek gede piye muter kan gitu ya. Saking banyaknya kuncinya lho. Kuncinya itu kan kayak gini. Ini kan ringan ini. Ini kuncinya rasa digompet, berarti kayak gini nih. Nek dulu agak besar ya, mungkin ini segini gitu ya. Berarti kan banyak sekali sampai tidak bisa dipikul oleh apa? Kecuali 40 orang. Boleh itu. Itu gudangnya loh, Pak. Belum apanya? Berarti isinya ya kan gudangnya piro 100 gudang itu ya.
sampai dipikul harus orang banyak. Sombong, ya, hada min ilmin indi, ini adalah ilmuku sehingga aku bisa kaya. Sudah ditenggelamkan oleh Allah, tenggelam sehingga harta korun. Nemu duduk nemu emas atau harta apa Pak? Harta korun. Korun angel men toh, korun harta karun. Jelas Indonesia. Baik. Itu ya. 3. Jumlah ismiyah atau jumlah apa itu Pak? Fi'liyah. Jadi jumlah juga bisa menjadi hal. Contoh, dari kanan dulu yang gampang. Sarot tiflu ya bagi anak kecil itu saro apa Pak? Saro yasiru sairon apa Pak? Berjalan. Anak kecil itu berjalan dalam keadaan ya bagi ya Pak? Menangis. Anak kecil itu berjalan dalam keadaan menangis. Atiflu kenapa rofa? Lanjutannya siapa ini? Bapak Abu Yasir ya? Yasir. Sudah tadi ya? Sudah. Berarti Mas Iwan. Atiflu rofa kenapa itu? Fa'il, betul. Fa'il dari? Berarti kita kasih lambang mim apa kok? Fa, betul. Terus Mas Arif. Jumlah fi'liyah ya bagi i'rabnya karena menjadi hal, betul itu. Maka kita kasih lambang hak, ya kan gitu. Terus istaiqatu, aku bangun tidur dalam keadaan matahari apa? Terbit. Aku bangun tidur dalam keadaan matahari apa? Terbit. Nah ini jumlah ismiyah terdiri dari mubtada sama apa ini? Khobar. Mubtadanya apa itu? Syamsu. Khobarnya mana? Toliatun kan matahari telah terbit. Mubtada sama apa itu? Khobar toh. Asyamsu ngapain? Toliatun kan gitu mubtada khobar. Mubtada khobar namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu menghali tu, ya kan? Aku tangi, ya. Si aku ini ketika dia bangun dalam keadaan matahari apa Pak? Sudah terbit. Ya kawanan. Jam berapa Pak? 8. Oh, jam 6. Ya kan? Jam 09.00 tak iki. Nah, panas sih, ya kan? Gitu. Ya, kayak gitu. Nek domir tu kita kasih lambang apa Mas Ikhwan? Fa menjadi apa? Fa'il. Lah terus maf'ul bihnya mana? Lazim. Bangun kan? Bangun tidur. Tidak perlu apa Pak? Objek. Betul. Tidak perlu objek. Itu namanya lazim. Kadang-kadang. Lanjut. Kadang-kadang hal mendahului sohibul hal. Ya kan? Jadi ditaruh di depan. Contoh. Yang kanan, yang kiri dulu yang gampang. Nah, normal kan ja'a aliyun rokiban. Normalnya kayak gitu Pak ya. Ali datang dalam keadaan berkendara rokiban. Lah ini ditaruh di depan. Dalam keadaan berkendara si Ali datang. Kan gitu. Itu apa? Boleh apa tidak itu? Boleh apa tidak rokibannya ditaruh di depan? Boleh, tapi kolo oleh. Enggak boleh Bapak. Pokoknya aku hal tak dokok ngarep. Itu salah. Itu hanya kadang-kadang saja. Ya kan kayak gitu. Nek boleh gitu, boleh terserah kan gitu kan. Mbok kayak nemburi. Nek ini kadang-kadang. Berarti menunjukkan itu tidak menjadi apa? Kadang-kadang itu berarti tidak menjadi apa? Jangan kewajiban. Enggak boleh sering-sering. Betul. Nah, nek tidak menjadi kewajiban berarti boleh kan gitu. Terus contoh yang kedua. Musri'ina saror rijalu itu harusnya, maksudnya bukan harusnya. Yang biasa gitu, yang mainstreamnya adalah saror rijalu musri'ina.
para lelaki berjalan dalam keadaan musri'in, cepat. Nah, ini musri'innya ditaruh di depan, dalam keadaan cepat para lelaki tersebut berjalan. Ini hukumnya ya boleh tapi kadang-kadang tidak. Jadi kalau kita nanti ketemu kitab bundul, kebanyakannya hal itu mesti di mana? Di belakang. Jarang yang di mana? Di depan. Ini kok musri'ina, kenapa ini? Karena arijal, sohibul halnya jamak. Maka halnya juga harus ikut apa Pak? Jamak. Jadi intinya hal itu menerangkan apa tadi Pak? Menerangkan keadaan fa'il, naibul fa'il atau maf'ul bih ketika terjadinya apa? Artinya secara arti dalam keadaan. Kalau nanti baca kitab kayak dalam keadaan, oh berarti apa? Anak kecil itu berjalan dalam keadaan menangis dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nanti tak kasih PR, Pak. Gen foto oke iki kudu kayak PR. PR-nya nanti dilihat di Telegram ya insyaallah ya. Mulai lali dilek nih. Tat mana PR-nya gitu. Ya. Kayak gitu. Insyaallah di Telegram, Pak ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.